Yang akan dibahas selanjutnya yaitu kendali prosesor atau kontrol prosesor. Nah, pada kontrol prosesor, terdapat, sebuah persyaratan fungsional, yang harus kita penuhi dulu ketika kita akan mendesain dan mengimplementasikan sebuah unit kontrol. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu elemen dasar dari prosesor, di mana elemen dasar dari sebuah prosesor di dalamnya terdapat ALU atau Arithmetical Logical Unit, lalu terdapat register, lalu terdapat control unit, lalu terdapat internal data pad dan external data pad. Nah, selanjutnya kita harus juga menjelaskan operasi mikro yang dilakukan oleh prosesor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, operasi mikro yang dilakukan prosesor itu berupa siklus instruksi, di mana di dalam sebuah siklus instruksi itu terdapat 4 siklus. 4 siklus tersebut ada fetch cycle, lalu ada indirect cycle, ada interrupt cycle, dan execute cycle. Dan yang paling penting, persyaratan yang harus dipenuhi itu, kita harus menentukan terlebih dahulu fungsi dari unit kontrol, di mana fungsi dari unit kontrol itu ada dua. Pertama, sebagai fungsi pengurutan, dan kedua, fungsinya itu sebagai proses pengeksekusian, di mana sebagai pengurutan, unit kontrol ini dapat melangkah melalui serangkaian operasi mikro dengan urutan yang tepat berdasarkan program yang dijalankan. Sementara untuk eksekusi, fungsi untuk eksekusi, di mana unit kontrol ini dapat menyebabkan operasi mikro itu dilakukan. Nah, bagaimana sih operasi mikro yang ada pada unit kontrol itu? Yang pertama, terdapat sebuah nilai pada register akan ditransferkan ke register yang lainnya. Nah, dari register tersebut akan ditransferkan ke interface eksternal, di mana interface eksternal biasanya dapat juga berupa, sistem bus. Nah, selanjutnya data yang kita dapatkan dari interface eksternal itu, yang berubah menjadi interface data, akan kita operasikan menggunakan ALU, Arithmetical Logical Unit, lalu kita akan simpan di register aritmatika. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan bagaimana sebuah diagram blok pada sebuah sinyal kontrol dalam unit kontrol. Nah, sinyal kontrol dalam unit kontrol itu pasti memiliki yang namanya masukan atau inputan dan pasti memiliki yang namanya keluaran atau output. Di mana di sini inputan dari sinyal kontrol itu pertama ada clock atau ada jam di sini. Clock di sini berfungsi untuk mengatur waktu dan pengaturannya yaitu setiap satu clock sama dengan satu unit kontrol dengan satu operasi mikro. Nah, yang kedua inputannya berupa instruction register, di mana di dalam instruction register ini terdapat, sebuah bentuk opcode dan pengalamatan langsung, di mana, akan ditampung dalam operasi mikro. Dan selanjutnya setelah disusun atau diurutkan, mana yang pertama harus dieksekusi, mulai langsung dieksekusi. Inputan yang selanjutnya yaitu ada flags. Di sini flags itu berfungsi sebagai penanda dari status prosesor dan ALU yang sedang dioperasikan. Nah, yang selanjutnya dari inputan itu adalah kontrol sinyal dari kontrol bus. Kontrol sinyal dari kontrol bus ini akan memberikan sinyal ke unit kontrol. Nah, setelah kita menjelaskan inputan apa yang ada dalam sebuah sinyal kontrol, selanjutnya kita harus mengetahui output dari sinyal kontrol itu sendiri, di mana keluaran atau outputnya itu pertama terdapat kontrol sinyal dari CPU. Dari, unit kontrol ini ke keluar gitu. Nah, di sini kontrol sinyal dengan CPU ini berfungsi untuk mengaktifkan, ALU atau Arithmetical Logical Unit, lalu, data dari ALU itu akan pindah dari satu register ke register yang lainnya. Nah, selanjutnya output-nya itu berupa, kontrol sinyal dari kontrol bus. Nah, itu merupakan, penjelasan dari
sebuah sistem diagram blok pada sinyal kontrol. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana sinyal kontrol implementasinya dalam sebuah komputer. Nah, yang pertama, kita terdapat sebuah bagan dari contoh sinyal kontrol ini, di mana di dalamnya terdapat ALU, lalu terdapat data path atau jalur data. Nah, yang pertama, dalam sebuah sinyal kontrol ini akan terjadi instruction cycle, di mana instruction cycle yang akan terjadi pada sinyal kontrol ini, yaitu akan berupa fetch cycle, indirect cycle, dan interrupt cycle. Nah, untuk yang pertama, yaitu fetch cycle. Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa fetch cycle itu tahapannya akan seperti ini. Coba kita akan analisis dari diagram ini, mana saja yang termasuk dari fetch cycle. Nah, untuk tahap yang pertama, kita pertama-tama akan mentransferkan alamat dari program counter itu ke memori address register. Nah, mengapa harus kita transferkan ke memory address register? Karena memory address register merupakan satu-satunya register yang memiliki alamat bus. Nah, di sini dalam diagram ini, proses tahapan yang pertama terdapat pada C2. Selanjutnya, untuk tahapan yang kedua, kita akan mentransfer alamat dari memori ke memori buffer register. Nah, tahapan ini itu berada pada C yang kelima. Nah, dari memori yang berada di luar sini akan ditransferkan ke memori buffer register berupa data di dalamnya atau nilai. Nah, selain di sini, proses transfer pada tahap T2 itu terjadi dari control unit ke kontrol sinyal. Nah, selanjutnya pada T2 ini juga terjadi penambahan PC dengan panjang instruksi. Karena pada saat T2 ini bisa dijalankan secara bersamaan dengan transfer dari memori ke memori buffer register. Nah, kita lanjut masuk ke T3. Dalam T3 ini kita akan mentransferkan alamat dari memori buffer register ke instruction register. Ini berada pada C4. Mengapa alamat dari memori buffer register harus ditransferkan ke instruction register? Karena di sini fungsinya agar membebaskan memori buffer register dari pengalamatan. Sehingga memori buffer register ini dapat digunakan untuk indirect cycle atau siklus tidak langsung. Nah, ini untuk siklus yang pertama, yaitu fetch cycle. Sekarang kita maju ke siklus yang kedua. Siklus yang kedua yaitu indirect cycle. Dalam indirect cycle ini, tahapannya masih sama seperti tahapan sebelumnya pada operasi mikro, yaitu tahap yang pertama dalam instruction register address, sebuah alamat akan ditransferkan ke memori address register. Ini itu tahap yang pertama itu terdapat pada C8 dari IR ke MAR. Nah, transfer alamat ini digunakan untuk mengambil alamat operan. Nah, T yang kedua, kita akan mentransferkan alamat dari memori ke memori buffer register, yaitu berada pada tahap C5 ini. Nah, selanjutnya dari memori buffer register yang telah kita transferkan tadi, alamatnya itu akan kita transferkan ke instruction address register, di mana di sini pada pengalamatan ini digunakan sebagai proses instruction register itu mengupdate atau mengubah memperbaharui menjadi direct address, menjadi alamat langsung. Ini berada pada tahap C4. Nah, selanjutnya siklus akan dilanjutkan oleh siklus eksekusi dari indirect cycle ini. Nah, ini merupakan tahap yang kedua dalam pengimplementasian sinyal kontrol. Nah, pada siklus yang ketiga, kita dapat mengetahui yaitu
akan terjadi interrupt cycle atau siklus interupsi. Siklus interupsi yang terjadi pada bagan ini hanya terdapat pada T1 dan T3, di mana alamat yang berada pada program counter yang berupa data akan ditransferkan ke memori buffer register. Di sini terdapat pada proses C1. Nah, selanjutnya untuk T yang ketiga, alamat yang ada pada memori buffer register itu akan ditransferkan dan disimpan ke memori, yaitu pada C12. Nah, disimpannya itu ke arah keluar gitu di sini. Nah, itu merupakan contoh dari sinyal kontrol menggunakan instruction cycle, di mana instruction cycle yang terjadi yaitu ada fetch cycle atau siklus pengambilan, siklus tidak langsung, dan siklus interupsi. Nah, yang selanjutnya, kita akan melihat bagaimana organisasi internal dari prosesor atau pengelompokan dari dalam komponen prosesor. Nah, yang pertama itu, di dalam sebuah internal CPU bus itu, terdapat sebuah control unit, lalu terdapat beberapa register. Nah, register yang pertama ada instruction register, lalu ada program counter, lalu ada memory address register, dan ada memory buffer register. Nah, di sini kita akan menambahkan yang namanya register baru, namanya register Y. Nah, register Y ini akan melakukan yang namanya operasi. Operasi yang dilakukannya itu merupakan operasi aritmatika, sehingga dilakukan oleh ALU atau Arithmetic Logical Unit. Nah, pada saat pengoperasian ini terjadi, tidak ada yang boleh melakukan operasi dengan internal CPU yang sama. Sehingga di sini selanjutnya operasi Y ini hasil sementaranya akan kita simpan terlebih dahulu di register Z, dan dari register Z ini kita akan transferkan kembali ke internal CPU bus, dan dari internal CPU bus akan ditampilkan dalam akumulator. Nah, selanjutnya yang terakhir, bagaimana implementasi dari kontrol prosesor atau kendali prosesor pada sebuah mikroprosesor. Di sini kita memilih mikroprosesornya, yaitu Intel 8085. Nah, pertama-tama dalam dalam sebuah dalam sebuah implementasi prosesor itu atau mikroprosesor itu terdapat beberapa proses. Nah, proses yang pertama ada proses address dan data signal, di mana proses address dan data signal ini terdapat beberapa proses dalam bagan ini. Sekarang kita akan menganalisis bagan ini ke dalam proses-proses yang dilaksanakan dalam implementasi kendali prosesor. Untuk yang pertama yaitu proses address dan data signal, di mana proses address dan data signal ini terjadi pada A15 sampai A8 berupa address bus, di mana address bus di sini di dalamnya terdapat order tinggi, yaitu ada 8 bit dari 16 bit. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada address atau data bus pada AD7 sampai dengan AD10, di mana ordernya di dalam itu termasuk order rendah, yaitu 8 bit dari 8 bit data. Nah, selanjutnya ada serial input data atau SID, di mana SID ini merupakan sebuah input bit tunggal untuk mengakomodasi perangkat dan mentransmisikan secara serial, yaitu 1 bit 1 bit. Nah, selanjutnya ada SOD atau serial output data, di mana di sini itu output bit tunggal untuk mengakomodasi perangkat yang menerima secara serial. Nah, proses yang selanjutnya yaitu ada yang namanya proses timing and control signal, di mana timing dan control signal ini terdapat beberapa proses. Proses yang pertama ada clock out, di mana clock out ini merupakan sebuah jam sistem, di mana sinyal dari clock out ini masuk ke chip perangkat periferal dan menyinkronkan waktunya. Yang kedua, di dalam proses timing and control signal itu
ada yang namanya X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 ini, di dalamnya terdapat sinyal-sinyal yang berasal dari perangkat periferal atau perangkat yang ada di, luar komputer atau perangkat pelengkap, komputer, untuk menggerakkan generator dari jam internal. Nah, selanjutnya ada ALE atau Address Latch Enable, di mana dalam ALE ini akan terjadi selama keadaan jam pertama dari sebuah siklus mesin dan mengakibatkan chip dari perangkat yang ada di luar itu menyimpan jalur alamat. Nah, selanjutnya ada status. Nah, status ini tuh ada status, pada, waktu ke 0 dan pada waktu pertama. Nah, status ini merupakan sinyal kontrol yang digunakan untuk menunjukkan apakah operasi dan baca atau tulis itu tuh berlangsung atau tidak, gitu. Nah, selanjutnya ada input atau output M. Nah, di mana input output M itu digunakan untuk mengaktifkan modul input atau output atau memori operasi baca tulisnya. Nah, selanjutnya ada read control. Nah, RD dan ada write control atau WR ini, di mana kontrol baca ini menunjukkan bahwa memori atau modul input output yang dipilih akan dibaca dan bus data akan tersedia untuk transfer datanya. Sementara kontrol tulis atau write control itu menunjukkan bahwa data pada bus data akan ditulis dalam memori atau lokasi input output yang dipilih. Nah, proses yang selanjutnya dalam pengimplementasian mikroprosesor Intel 8085 yaitu adalah Memory and Input Output Initiated Symbol, di mana dalam proses ini terdapat beberapa proses dalam bagian ini tuh. Yang pertama, kita bisa melihatnya yaitu hold. Hold ini merupakan proses meminta CPU untuk melepaskan kontrol dan penggunaan bus sistem eksternal. Nah, tahap yang selanjutnya atau proses yang selanjutnya yaitu proses hold acknowledge atau HLDA di sini singkatnya, yaitu, proses di mana sinyal keluaran unit kontrol ini mengakui sinyal hold dan menunjukkan bahwa bus sekarang sudah tersedia. Nah, yang selanjutnya itu adalah ready. Ready atau siap, di sini itu, menandakan untuk penggunaan, pensinkronan CPU dengan memori yang lebih lambat dari perangkat input atau output. Nah, ini merupakan, proses memory and input output initiated symbol. Nah, selanjutnya ada, proses interrupt relay signal, di mana proses interrupt relay signal itu terdapat beberapa proses. Proses yang pertama bisa kita lihat yaitu proses trap. Proses trap ini merupakan proses restart ulang instruksi, di mana restart ulang instruksi ini dimulai dari, restart 7.5, restart 6.5, dan restart 5.5. Nah, selanjutnya ada interrupt request dan ada interrupt acknowledge. Nah, di sini tuh tidak dipaparkan gitu yang itu, tidak digambarkan. Nah, selanjutnya kita ke CPU initialization. Dalam CPU initialization itu ada yang namanya proses reset in dan ada proses reset out. Di mana proses reset in itu proses, PC yang atau program counter yang disetel ke nilai 0. Sementara reset out itu, proses di mana mengakui bahwasannya CPU itu telah diatur ulang. Nah, proses yang terakhir yaitu ada yang namanya voltage and ground, di mana voltage and ground itu ada VCC. VCC itu di sini nilainya terdapat, 5 volt dan VSS berupa electrical ground.